Halo sobat semua dimanapun berada, semoga kabar kalian baik-baik saja. Amin. Sebelum ke pembahasan, seperti biasa mau mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian semua, sehingga channel ini dapat terus berkarya. Terlebih lagi buat yang telah ikut serta berdonasi, semoga rizkinya semakin dilancarkan. Amin. Karena sudah kepanjangan langsung saja ke intinya, yuk. Selamat menyaksikan. Semoga terhibur. Sesuatu bergejolak dalam diri Lu Zhou. Kalau saja orang lain, atau bahkan Ji Tiadao sendiri, yang mendengar hal ini, mereka pasti akan menamparkan wajahnya dengan keras karena telah berbicara omong kosong dan menyesatkan masyarakat. Namun, ia adalah seorang pria modern. Pikiran ini mengejutkan Lu Zhou. Ini memang pertanyaan yang layak direnungkan. Selama 30.000 tahun terakhir budidaya, berapa banyak kultivator 8 daun yang telah tumbang sebelum mencapai tahap 9 daun? Berapa banyak yang telah terkubur di bawah tahap 9 daun? Lu Zhou tiba-tiba teringat apa yang dikatakan pangeran kedua, Liu Bing, selama pertempuran di Villa Kepatuhan, jika kau cukup pintar suatu hari nanti, kau akan menyadari bahwa seluruh dunia hanyalah sangkar siklus Dao surgawi. Lu Zhou hanya melihat rahasia teratai emas dalam ingatan papan catur Yun Tian Luo. Ia tidak berpikir lebih jauh. Persis seperti yang dikatakan Si Wuya. Kemana perginya energi yang diserap teratai emas? Apakah ia kembali ke dunia? Lu Zhou berkata dengan tenang, langit dan bumi adalah sangkarnya, dan teratai emas adalah belenggunya. Si Wuya bersujud di tanah dan buru-buru berkata, itu hanya tebakan. Mohon diteliti, Tuan. Apa pendapatmu tentang tahap 9 daunku? Tanya Lu Zhou. Si Wuya sejenak kehilangan kata-kata. Jika teori langit dan bumi sebagai sangkar itu benar, bagaimana gurunya mencapai tahap 9 daun? Ketika Lu Zhou melihat Si Wuya tak dapat menjawabnya, ia berkata, memutuskan teratai emas sama halnya dengan mematahkan belenggu. Jika apa yang kau katakan itu benar, seseorang akan tetap terkekang oleh kurungan Dao surgawi setelah mencapai tahap 9 daun. Si Wuya menundukkan kepalanya dan bertanya, jika saya boleh bertanya, Guru, bagaimana Anda mencapai tahap 9 daun? Dia tidak menyangka tuannya telah memutuskan teratai emasnya. Kalau dia memisahkan teratai emasnya dan membentuk yang baru, tidakkah dia akan dibatasi oleh teratai emas lagi? Berani sekali kau. Si Wuya bergidik ketakutan saat mendengar ini. Lelucon apa ini? Aku tidak akan membocorkan rahasiaku mencapai tahap 9 daun dengan mudah. Apapun sektenya, tak ada alasan bagi tuanku untuk begitu saja menyerahkan kartu truf terbesarnya. Beraninya bajingan ini menanyaiku, dia pasti sudah bosan hidup. Aku telah membuat kesalahan, kata Si Wuya buru-buru. Lu Zhou melirik Si Wuya. Meskipun kinerja Si Wuya hari ini dapat diterima, ada batasnya dalam peningkatan loyalitasnya. Terjadi keheningan sejenak. Lu Zhou berkata, masih jauh dari cukup untuk menyimpulkan sangkar langit dan bumi hanya berdasarkan ini. Pinjamkan aku kuas dan tintamu, Tuan. Si Wuya berjalan ke meja lagi dan mengambil kuasnya untuk menulis. Sesaat kemudian, sebuah peta muncul di kertas. Lu Zhou melihatnya. Peta ini berbeda dari gambar perkamen lama di atas meja di belakang layar. Gambarnya kasar, tetapi sebagian besar menggambarkan Yan Agung. Setelah menggambar, Si Wuya berkata, ini adalah Yan Agung. Di sebelah timur adalah samudra tak berujung. Di sebelah barat adalah Rongxi, dan di sebelah utara adalah Rongbei. Suku-suku lain ada di sini. Ini adalah hutan kayu hitam, hutan berkabut, hutan parit surga, dan hutan parit surga. Keterampilan artistik Si Wuya sangat buruk. Namun, idenya mengejutkan. Setelah membacanya, Lu Zhou juga mengerutkan kening. Formasi. Namun, ia segera menepis gagasan ini. Sekalipun seluruh kultivator di dunia berkumpul bersama, mereka tidak akan mampu menciptakan formasi sebesar itu. Diperlukan waktu setidaknya beberapa bulan untuk terbang dari ibu kota ilahi ke Mobei. Dari Gunung Golden Court ke hutan Blackwood, akan memakan waktu sekitar 1 bulan sebelum mereka memasuki wilayah suku lain. Tak seorang pun berani pergi ke samudra tak berujung. Sesuai namanya, samudra tak berujung memang tak berujung. Itu sebuah formasi.
Mungkin, itu sangkar alami. Semua ini hanya tebakan. Suara si Wuya semakin dalam. Hanya itu yang ku tahu. Lu Zhou menatap si Wuya. Dia teringat sifat si Wuya ketika dia masih muda. Dia suka menyelidiki segala sesuatu dan ingin menyelidiki segala sesuatu. Emosinya tidak berubah sama sekali. Tak ada kekurangan orang pintar di dunia ini. Namun, mereka semua punya kelemahan fatal, mereka terlalu sombong. Si Wuya tidak terkecuali. Lu Zhou menatapnya dan berkata, sayangnya, tebakan ini salah. Mata si Wuya melebar karena terkejut saat dia melihat ke tanah. Guru tahu. Tiba-tiba dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Lu Zhou meletakkan tangannya yang keriput di hutan kayu hitam dan berkata, Pan Litian pernah ke hutan kayu hitam sebelumnya. Api itu menyala selama 79 hari. Jika langit dan bumi adalah sangkar, api itu telah menembus hutan kayu hitam. Formasi alami itu tidak ada lagi. Kau hanya menggambar apa yang kau ketahui. Kalau begitu, tahukah kau apa yang ada di luar suku lain? Tanya Lu Zhou. Si Wuya terdiam. Alasan mengapa orang membuat penilaian yang salah adalah karena mereka selalu berdasarkan pada informasi yang tidak lengkap di hadapan mereka. Ruangan itu kembali hening. Sebenarnya, bahkan jika Lu Zhou tidak bertanya, si Wuya dapat membatalkan sisanya sendiri. Lu Zhou tiba-tiba berkata. Jantung si Wuya berdebar kencang saat dia tersadar dari lamunannya. Jika kau ingin menjelajahi misteri dunia, aku tak peduli. Mengenai apa yang kau katakan, aku akan sampai pada kesimpulan setelah aku mengambil kristal memori itu. Dia memberitahu si Wuya bahwa apapun yang dikatakan si Wuya, sebagai guru si Wuya, dia tidak akan mempercayainya dengan mudah. Jika kristal memori dapat memberikan jawaban, maka ia harus menemukannya. Namun, ras asing Rongxi dan Rongbei memiliki wilayah yang luas. Bagaimana mereka akan menemukannya? Ini benar-benar sakit kepala. Si Wuya gembira saat mendengar kata-kata Lu Zhou. Tak masalah jika tuannya tak mempercayainya. Setidaknya, ia tak menyalahkannya atas hal ini. Sedangkan untuk kristal itu, dia hanya harus memikirkan cara untuk mendapatkannya kembali. Tidak seorang pun tahu apa jawabannya. Entah itu memisahkan teratai emas atau menumbuhkan daun tanpa teratai emas, kemunculan tahap 9 daun akan mengawali era baru bagi dunia. Lu Zhou hendak mengatakan sesuatu ketika sebuah suara terdengar dari luar. Salam, Guru. Salam, Guru. Tangisannya makin lama makin keras, dan dia hampir berteriak sekuat tenaga. Yuan, kecil meletakkan tangannya di pinggul dan berkata, Kakak ke-8, berteriak sekuat tenaga pun tidak ada gunanya. Kau tidak bisa masuk. Adik kecil, izinkan aku masuk. Aku akan membawakanmu makanan lezat lain kali. Jadilah anak baik. Mustahil. Pertengkaran di luar membuat Lu Zhou sedikit mengernyit. Ia melambaikan tangannya dengan santai, dan energi stelarnya membuka pintu. Kemudian, ia mengirimkan suaranya, biarkan dia masuk. Yuan, kecil meringis ke arah Zhu Honggong saat mengatakan hal ini dan minggir. Zhu Honggong terkekeh dan berkata, kamu memang yang terbaik, adik kecil. Akan lebih baik lagi kalau kamu bisa tersenyum. Dia bergegas berlari ke paviliun timur. Yuan kecil, di sisi lain, melompat ke balok di luar paviliun timur dan duduk di tengah. Ketika melihat Pan Zong dan Zhou Jifeng berjalan mendekat, ia tersenyum dan berkata, Hei, kau mau masuk?